Dengan mengizinkan seseorang berbuat kesalahan, kita sedang memberikan hak orang itu menjalani proses hidupnya. Oke, setelah bersama kita Yosi Mokalu yang lebih dikenal sebagai penyanyi vokalisnya Project Pop. Mungkin zaman yang muda-muda masih belum ingat, tetapi zamannya kita hits banget, lagu-lagunya sangat membangun. Nah, hari ini saya mau tanya Yosi tentang prinsip hidup Yosi, value hidup. Mantap, luar biasa Yuli. Jadi semua orang kan kalau mau sukses, mau jalanin hidup, mau bahagia, mau sukses harus punya prinsip hidup dan punya kesalahan. Nah, kita bahas dulu value deh. Value hidupnya Yosi apa? Value saya yang paling general dan paling ada beberapa sih, maksudnya kan tagline muncul gitu kan. Nomor satu adalah ya we are create to be useful. Berguna kita, kepada orang lain. Ya berguna atau bermanfaat kan. Kalau kita mengucapkan kepada orang-orang yang sudah dewasa selamat ulang tahun itu bukan cuman semoga sehat kan, semoga bermanfaat juga kan. Karena kita ingin melihat bisa menghabiskan kehidupan kita di dunia ini dengan manfaat kan, kegunaan. Itu yang akan dibicarakan orang actually. That's the real warisan yang akan orang yang bermanfaat buat penerus kita. Di kuburan orang hanya bicara itu. Iya, karena ya pada saat orang kehilangan kita, ketika tidak ada manfaat yang bisa dikeluarkan dari perkataannya, ya kita jadi evaluasi. Sebenarnya saya selama ini ngapain ya dalam kehidupan saya? Apakah saya cuma senang-senang, foya-foya, ya udah that's it, and then gone gitu kan? Jadi jadikan hidup kita jelas ada manfaatnya, ada kegunaan. Oke, kali pertama bermanfaat buat diri sendiri dan buat orang lain. Exactly. Ya. Yang kedua, yang harus mengimbangi itu you need to be mature. Jadi harus mau ada pendewasaan. Pendewasaan itu tertangkapnya dari mana? Maksudnya kita mengertinya dari mana? Ketika kita mulai dalam decision kita, dalam keputusan-keputusan kita sudah tidak lebih banyak memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, itu kedewasaan. Itu susah banget itu. Iya, susah. Karena ya namanya juga kedewasaan ya. Maksudnya saya juga kedewasaan not being selfish ya, kalau ketika harus mikirin orang lain. Iya, karena kita kan hidup kan seperti itu ya. Waktu kita kecil kan semuanya dibantu oleh orang tua, orang-orang di sekitar kita semakin mengenal diri kita, mengerti diri kita, oh kayak gini toh ternyata diri saya. Nah itu kan saya. Begitu kita sudah bertumbuh lama-lama kita untuk mengejar manfaat dan kegunaan tersebut hanya bisa terjadi ketika kita mau, oh saya juga harus mikirin orang lain. Kenapa saya kayak gini, saya sudah mengerti. Sekarang bagaimana, apa kegunaan saya buat orang lain, itu kan kedewasaan. Ya. Meninggalkan yang semuanya kesenangan tentang kita dan mulai mikirin orang lain. Jadi mau mencari kedewasaan. Tapi Yosi, ada batasan nggak sih untuk kita mikirin orang lain itu sebatas apa? Tapi sebabnya aku lihat banyak orang mikirin diri sendiri sampai mengorbankan semuanya untuk menyenangkan orang lain. Yeah. Nah, itu batasannya di mana? Batasannya adalah kita mesti mengerti juga bahwa semua itu berangkat dari apa yang ada di tangan kita. We cannot help everybody pastinya. Kita nggak bisa nolong semua orang. Kita lihat apa yang Tuhan taruh di tangan kita aja. Oh, saya punya lingkup seperti ini. Saya mengenal orang ini. Saya diberi hati untuk prihatin sama dia. Nah, itu kan hal-hal yang jelas kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau saya tidak kenal ada orang melakukan apa, ya saya mau ngomong sama dia juga belum tentu didengar gitu. Siapa kamu? Kamu sosok nasehatin saya gitu kan. Tapi ketika kita kenal, terus kita memang kita juga punya hati gitu ya, itu pun tetap menyikapinya harus berhati-hati. Artinya kita tidak bisa menolong semua orang, dan tidak semua cara kita itu juga belum tentu jadi orang lain. Jadi it's okay nyaman. Not being able to help everybody. Hanya sesuai jangkauan dan kapasitas kita. Betul ya. Terus juga termasuk gini, apakah kita menolong orang lain itu apakah kita harus menasihati? Enggak juga. Kadang-kadang kita juga bisa mencontohkan, atau ya kalau dalam dunia digital teknologi sekarang ini ya, membuat konten, memberikan pernyataan, hal-hal seperti itu kan positif juga. Empowerment. Nah, itu sih yang kalau berbicara soal value ketiga ini sebenarnya lucu ya. Kalau ini kan tidak berbicara ranking ya. Kadang-kadang yang ketiga bisa jadi satu, yang kedua bisa gitu kan, tidak berbicara ranking. Yang ketiga itu is always about spiritual thing. Ya maksudnya gini, karena our values itu dibentuk dengan kalau saya melihatnya our relation to our creator gitu loh. Hubungan kita dengan creator itu akan membentuk nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Ada nilai-nilai yang
berhubungan dengan spiritual life, ada nilai-nilai yang ada di gitu. Jadi those kind of wisdom itu kan harus kita pilih-pilah ya. Kalau saya lebih banyak memilih yang dari creator lah, karena kadang-kadang yang ketika kita cuma pakai patokan yang ada dalam dunia, itu tidak bisa menjelaskan semuanya. Tetapi kalau spiritual thing, itu wisdom yang seperti itu bisa menjelaskan semuanya. Paling tidak dalam bentuk harapan. Kenapa ini harus bisa terjadi ya? Kita berharap, oh saya punya Tuhan yang baik, saya punya Tuhan yang memelihara. It's gonna be good. Jadi kayak gitu. Positif nggak? Misalkan berharap Tuhan itu God's of Tuhan yang penuh harapan. Jadi ketika putus asa, ada kekuatan yang kita terus berharap. Misalkan Tuhan itu Tuhan kasih. Secara manusia kita tidak mampu mengasihi manusia itu, tetapi ada inner strength yang bilang, you bisa mengasihi orang itu. Maksudnya Tuhan yang memelihara. Secara logika manusia, ngikutin wisdomnya dunia, ini sih kayaknya saya nggak ada jalan keluar nih. I need to borrow money misalnya gitu ya. Masa hidup saya minjem duit terus misalnya gitu ya. Tapi saya kan punya Tuhan yang memelihara. Let's see, apa yang saya bisa lakukan ya. Ini mungkin dari apa yang ada dalam saya, kualitas diri kita bisa dijual apa, dapat sendiri Tuhan bukain jalan, that's all miracle. Betul, exactly like that. Jadi ya itu 3 prinsip sih. Misalnya yang paling sering ya kalau misalnya bicara soal wisdom yang spiritual ini ya, kita suka nonton film. Saya pernah ngomong sama Yuli juga kan, everything happen for reason. Kita suka tuh dengan kalimat tersebut gitu ya. Tetapi kalau kita baca dalam apa yang tertulis dalam ajaran-ajaran agama gitu, ada juga ternyata yang universal berbicara seperti itu, tetapi melibatkan Tuhan. Maksudnya Tuhan memegang kendali dalam segala sesuatu. Cuman kalau yang dalam agama saya dia kasih tahu gitu, dia tertulis bahwa dia juga segala sesuatu yang dia pegang ini untuk menghadirkan sebuah kebaikan bagi yang mengasihi dia. So, that's good, bilang gitu. Ini bisa jadi sebuah tagline gitu kan. Jadi tagline yang seperti ini datangnya dari spiritual relationship. Jadi ketika ada ke perubahan rencana, penundaan rencana, jangan marah dulu. Kalau memang bilang Tuhan itu happen for reason dalam hidup kita, berarti tunggu, wait, apa nih maksudnya penundaan dan pembatalan itu? Betul. Gitu. Itu banyak mengimbangi lah logika kita ketika mentok nih, nggak bisa dijelaskan dengan pendekatan manapun, pendekatan spiritual pasti bisa menjelaskan. Gitu. Nah, orang bilang belajar dari prinsip hidup atau value hidup orang sukses itu bagus, tetapi lebih bagus lagi belajar dari kesalahan. Nah, share 3 kesalahan yang Yosi pernah lakukan dan mungkin orang lain bisa belajar dari. Nggak boleh lebih banyak daripada 3 ya? Jangan 3 aja, nanti orang tahu kebanyakan. Apa aja ya? Oke, let me choose ya. Masalahnya begini, beberapa kesalahan tersebut kalau kita sudah sampai dalam sebuah perjalanan di season tertentu gitu, akhirnya kita bisa melihat, oh that's not a usia tertentu gitu ya. Itu sebenarnya bukan kesalahan ya, it needs to happen gitu loh. Iya, it needs to happen gitu ya. Kayak misalnya saya melihat diri saya di masa muda saya itu termasuk orang yang kalau marah itu susah mengendalikan diri saya. Masa Yosi emosionalan? I've been that position gitu. Ya kalau sekarang sih sudah pembelajarannya sudah ada. Tapi nggak ada sisa-sisanya. Kalau orang yang emosionalnya besar dari muda tuh ada sisa-sisanya, sparknya kelihatan. Iya. Bersyukur aja kalau nggak ada sisanya. Ada. Selama kenal Yosi nggak ada spark itu. Dulu saya pernah berapa kali kalau kelepasan gitu ya, bukan cuma berantem gitu, apalagi melakukannya di depan publik gitu, marah-marah saya pernah jadi, ini contoh ya, ini salah satu yang pernah saya ingat juga. Saya jadi wasit di pertandingan basket gitu ya, sebagai senior gitu. Karena kedua pihak ini nggak bisa diatur gitu ya, waduh, wasit goblok apa gitu segala macam gini. Padahal mereka ada di kelas gitu ya, banyak yang ngata-ngatain kurang ajar gitu. Emosi saya, pada saat itu emosi saya banting peluit, terus saya pergi karena saya marah, saya teriakin satu lapangan, maju kalau berani gitu kan, udah gitu, nantangin gitu. Terus abis itu saya karena nggak tahu mau melampiaskan yang kemana, saya pukul itu stop kontak listrik, mati satu lapangan, dak, 2 mati gitu. Amarahnya efek 1 gelanggang. Abis itu saya keluar ke lapangan gitu, terus saya duduk ada di tangga gitu, baru merenung ini. I don't think I'm doing the right thing gitu ya. Kayaknya kasus Will Smith mirip ini deh, impulsive reaction. Betul, ya. Karena kebawa emosi, and then mulai melihat kayak diingatkan kembali beberapa kejadian yang kelewat emosi itu kayak gimana. Kamu bisa mukul orang, berantem, terus kelewat emosi itu seperti apa. Dan diingatkan juga kejadian ketika kamu bisa mengendalikan, actually
saya banyak mampu menghindari beberapa kejadian yang tidak perlu terjadi karena mengendalikan emosi. Jadi ya itulah kejadian. Mengendalikan emosi itu kayak apa sih, gampangnya atau susahnya, Yos? Nah itu kedewasaan kan tadi kan ya, maksudnya kalau kita emosinya yang kita fasilitasi, kita akan lebih berpihak kepada pride kita, saya dipermalukan gitu, apa namanya? Mau bales gitu. Iya, terus apa namanya? Ya all our needs, kebutuhan kita. Lalu kita lupa memprioritaskan ketika kita mengeluarkannya, memfasilitasi apa yang berpihak sama kita. Apakah ini akan merugikan orang lain atau tidak gitu. Kita marah sama orang lain, belum tentu mereka yang salah. Belum tentu juga ada faktor yang seperti ini. Mereka ngerti apa yang mereka lakukan. Nah itu Mereka nggak tahu mereka salah sebenarnya. Exactly, mereka tidak tahu mereka salah. It's a G.I. Jane jokes. You know what I'm saying kan? What's wrong with that gitu loh. Banyak orang yang tidak mengerti perkataan mereka menyakiti hati orang lain. Ya kan, kita fokusnya bukan dengan perkataan yang berarti kan. Kita fokusnya dengan dia tidak mengerti. Kalau orang tidak mengerti ya kita harus mampu mengampuni sebenarnya. Itu kan kedewasaan. Cuman untuk bisa itu jadi layer pertama dalam menyaring action kita, harus ada kalau buat saya harus ada beberapa kejadian kebablasan sehingga saya akhirnya bisa menempatkan itu sebagai suatu layer pertama. Sebelum saya marah, saya pikirkan dulu apa yang bisa saya lakukan, mengendalikan diri saya dulu. Nah itu, jadi kesalahan emosional itu bottom line-nya mau bilang ke emosi itu nggak ada gunanya, nggak ada baiknya, nggak ada untungnya. Jadi harus dibikin membaik karena doesn't bring any benefit to you. Exactly. Ya. Kesalahan kedua, bohong. Oh, you suka bohong? Ada masanya. Kita berlawanan. Saya saking nggak suka bohong, terlalu belak-belakan, orang juga bisa sebel sama kita. Tapi Gini. Bohong itu jadi ada saya melihat bahwa mungkin karena udah terlalu sering berbohong, jadi saya gini ya, satu kesalahan yang terlalu sering dilakukan, lama-kelamaan kita tidak melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Apa bukan bohong, Yos? Maksudnya basa-basi. Karena kulturnya orang Indonesia tuh halus, sopan, jadi basa-basi bohong gitu. Kayak, I would love to say that gitu ya. Baju gua bagus gak hari ini? Sebenarnya enggak, Yos sih bohong sama Oh iya, beda. Bukan dalam hal itu. Ini about ini ya. Kita mungkin tahu yang namanya defensive system. Defensive system itu adalah sesuatu cara kita untuk bertahan sehingga kita dengan cara tersebut kita bisa melepaskan diri kita dari masalah. Ya kan? Bohong at that time di musim seperti itu, saya melihat bohong itu menjadi sebuah one of the cara untuk melepaskan diri saya dari masalah dengan mudah. Tidak mudah mengakui kesalahan, bohongnya. Enggak juga, kayak ditanya, jadi bersilat kata gitu. Kalau ditanya, kamu misalnya sama contoh yang paling gampang ya, misalnya dulu zamannya sama istri saya suka bohong-bohong tuh main basket. Karena main basketnya saya udah janji sama dia nggak mau terlalu sering gitu. Tapi karena saya masih pengen main, kadang-kadang kalau ditanyain, kamu bisa main basket ya? Oh ini karena gini, jadi bersilat lidah gini gitu. Maksudnya yang tidak langsung berani langsung, ya saya bohong, saya main basket, saya gini, sorry ya. Nggak langsung seperti itu, tidak naturally like that. I need to grow lagi, untuk belajar dewasa lagi supaya bisa mengatasi kesalahan-kesalahan yang bohong itu. Jadi tidak ada satu bohong yang cukup besar. Buat saya bohong kecil pun sama ya, bohong juga gitu. When we make it a habit, menjadikan itu sebuah kebiasaan, lama-kelamaan itu bukan sebuah dosa lagi. Lama-kelamaan itu bukan sebuah kesalahan lagi. It's a natural karakter ya kan, ini berbahaya. I don't want it like that gitu loh. Jadi ya ada pembelajaran seperti itu juga yang membuat saya restrain myself untuk berbohong. Lebih bagus saya ngomong apa adanya dan siap menerima resikonya. And then dari situ kan ada pembelajaran berikutnya. Berarti kalau saya tidak mau berbohong, jangan lakukan. Kecuali memang I have a good reason to do it. Berarti opposite aku. Aku terlalu terus terang, harus sedikit dipoles supaya tidak nusuk orang lain. Jadi kesalahan ketiga dalam hidup. Ketiga ya. Tunggu, itu tadi apa? Satu, emosional kebohong. Tiga apa ya? I don't know ya, mungkin coba saya pikirkan.
yang matters. Berarti nggak banyak salah hidupmu tadi. Tadi minta banyak, cuma 3 nih, ternyata 2 aja udah mentok ya sih. Enggak. You're good guy nih. Gak gitu kok, banyak kekurangan seriously. Cuman yang harus disampaikan sini yang bisa menjadi mungkin pembelajaran kita sama-sama. Menghakimi orang enggak saya, ngomongin orang juga enggak. Saya mungkin lebih kepada pride. Exactly. Pride atau gengsi. Iya karena gini, I feel like di beberapa season itu kayak Tuhan ngingetin saya selalu, you need to be humble, you need to be humble. But I'm humble God, saya bilang gitu. Misalnya karena kadang-kadang kalau kita diingatkan sesuatu yang baik, kita merasa dalam dialog kita, Gue udah cukup humble, apalagi cukup yang humble disombongin. gitu. Nah, apa sih yang disombongin dari seorang Yosi? Ini menarik loh, when you talk in that area, humbleness ini, ternyata kita punya kriteria atau standar yang belum tentu se-humble itu. Like this, kita bisa nggak enakan sama orang. Ini contoh ya, nggak enakan sama orang. Mungkin kita berpikir kita nggak enakannya karena kita rendah hati. Siapalah saya, you know? Siapalah saya itu siapa? Tapi bisa nggak dibalik? Ngomong gitu maksudnya? Kita kan suka Bikin kata-kata gitu? Enggak, itu umum ada di, saya nggak tahu kalau umum apa enggak ya. Kalau saya suka dulu zamannya kalau saya mau melakukan sesuatu, ada orang lain, saya kan bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Itu minder dong. Makanya saya bilang kan, tapi kan ada yang merasa itu sebagai sebuah kerendahan hati. Kalau lo bukan siapa-siapa, ya lo jangan coba-coba menunjukkan lo siapa-siapa gitu. Ada yang mengukur itu sebagai sebuah kerendahan hati. The way I see it, kok makin kesini berpikir kadang-kadang ketika kita restrain ourselves to do something yang sebenarnya bagus, jangan-jangan itu bukan sebuah kerendahan hati, jangan-jangan itu sebuah kesombongan. Mau show off, I'm that good, I can do this gitu. Iya, maksudnya bukan mau show off-nya, maksudnya gini, bisa loh kita ubah cara berpikirnya adalah seperti ini, Yul. Oke, ini saya boleh sebenarnya menawarkan diri untuk membantu dengan kerendahan hati. Atau actionnya sama menolong. Kan orang juga bisa menolong karena ada agenda lain. Saya mau menolong karena so people knows that I can do this. Itu kan kesombongan. Tapi saya mau menolong karena ini akan membantu orang. Saya tidak melihat ada orang lain yang mau melakukan ini gitu. Jadi actionnya sama, motivasinya beda. The other side of the coin, kalau di tindakan yang lain itu pun sama. Saya tidak mau menolong karena ngapain gue capek-capek, itu sombong, ya kan? Iya. Atau saya tidak mau menolong karena saya ini siapa sih? Kenapa saya mesti nolong ya? Maksudnya ada yang lebih pantas kayaknya di sini. Itu yang menyebabkan bystander culture kan, maksudnya karena melihat ada orang lain yang lebih mampu. Justru kerendahan hati itu ketika kita menempatkan, saya mungkin bisa menolong, saya mungkin ada di sini karena saya punya kemampuannya, I can menawarkan pertolongan, contribute. Jadi pola berpikirnya yang dirubah sehingga kita akan lebih berani banyak menawarkan bantuan. Jadi nggak mikirin lagi siapanya saya, tetapi lebih mikirin apa yang bisa saya lakukan. Contoh, Yosi udah terkenal, guru grooming belum, tiba-tiba datengin Yosi, mau gak lo jadi ketua yayasan gue? Lo yayasan belum dibikin, baru mau dibikin, tapi ya you bilang oke, it's a good vision, sama-sama visinya, ya udah jalanin. Nah mungkin salah satu contohnya itu. Ya, if you can help, why not? Ya. Kalau kita bisa menolong ya kenapa enggak? Oke. Nah sekarang udah value mistake, pertanyaannya mesti 2 lagi. Kalau Yosi itu mesti meng-grooming sebagai guru grooming, Yosi sebagai guru grooming ingin meng-grooming bangsa ini. Dalam hal apa yang mau di-grooming di bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik dan maju? Ini keren pertanyaannya. Saya suka pakai karena nama saya Yosi, pendekatannya juga 3C. Oke, 3 lagi nih dari tadi main angka 3. Identifikasi nomor 1. Okay. Identifikasi identitas. Kan maksudnya identitas. Untuk meng-grooming rakyat bangsa Indonesia ini ya, identitas apa yang ingin di-grooming? Ya, saya akan kembali mengingatkan faktor-faktor absolut, namanya faktor-faktor absolut yang bukan pilihan kita. Itu nomor 1 kita mesti ingat. Apakah kita bisa memilih kita dilahirkan di mana? Kita nggak bisa milih kita dilahirkan di mana. Ya, kalau kita mau bisa milih, kita akan survei dulu sebelum lahir kan. Negara-negara yang kira-kira PDP-nya tinggi atau tingkat kriminalitasnya rendah, I would love to tinggal di New Zealand atau di mana gitu,
Tapi kan kita tidak bisa memilih. Itu absolut, berarti Tuhan pilihkan buat kita. Tapi aku happy, lu lahir di Indonesia, happy aja. That's good. That's good. Berarti dalam identifikasi identitas kamu kamu aman. tinggal lama di luar negeri, minta pulang lagi tinggalnya di Indonesia dan akan meninggal di sini. Nah, sih. itu tidak semua orang berpikir seperti itu loh, ya. Maksudnya ada orang yang mengerti bahwa kewarganegaraan itu Tuhan yang pilihkan, gitu kan. The way you need to see it adalah tempat kita dipilihkan itu adalah tempat kita bertumbuh dan berkontribusi. Jadi you ingin menyampaikan ke rakyat Indonesia, jangan menyalahkan ras, suku, agama apapun, karena memang itu tidak pilihan si manusianya. Betul, karena kita nggak tahu kita mau dilahirkan bukan cuma di tempat apa, termasuk di orang tua yang seperti apa, keluarga yang seperti apa. Itu bukan pilihan kita, itu absolut. Saya mau, kalau pengen, boleh nggak saya dilahirkan di keluarga yang kaya? Well, kita nggak bisa milih. Saya pengen dilahirkan di keluarga yang muslim atau non-muslim atau yang apa? Kita nggak bisa milih. Rata-rata ya kalau kita dilahirkan di keluarga yang agama tertentu, ya kita pasti akan mengikuti agama itu tersebut. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita akan berbeda kalau memang kita akan berpindah agama. Tetapi dan salah satu yang mesti dipahami sebagai sebuah faktor yang absolut. Ada pilihan-pilihan yang sudah Tuhan pilihkan buat kita. That's why dengan menyadari tersebut kita bisa lebih menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain dengan perbedaannya. So, jadi kasanilah aku tidak memilih terlahir sebagai Tionghoa. Oh iya. Tapi I'm happy to be whatever. Iya, itu yang harus diklaim dulu nomor satu kan. Oke, jadi ini absolut ya, identitas saya ini seperti ini. Oke, itu yang mau di grooming satu. Iya, nomor satu. Yang kedua, fungsi, kan C lagi kan. Ya. Karena setiap orang itu diciptakan dengan tujuan. Nggak ada yang Tuhan batuk nggak sengaja terus tercipta Yuli, nggak kan? Maksudnya dia menciptakan kita tuh dengan tujuan. Jadi I would tell to the anak-anak muda, anak saya gitu, kamu tuh punya tujuan, diciptakan ada tujuannya. Gitu. Jadi tidak gue ciptain Not with a purpose. Not without the purpose ya. Jadi ya kita semua dengan tujuan. Itu yang pasti saya ingatkan gitu. You have a purpose. Ingat ya, kamu punya purpose. Dan you have to find your purpose in life. Benar. Kalau kita punya purpose, jadinya kan kita melihat lagi, balik lagi nih. Identitas saya udah ada yang absolut. Saya punya tujuan, berarti Tuhan benar-benar menginginkan keberadaan saya. Menginginkan keberadaan saya. I'm loved by God, by the Creator gitu. Yang ketiga, dengan tujuan, tidak mungkin Tuhan memberikan kita fungsi. Tujuan kan fungsi tanpa potensi. Ya, jadi setiap orang punya potensi. Ya, jadi Don't tell me you don't have one. Exactly. Ya. Jadi lokasi, fungsi, dan potensi. Itu tiga hal yang pasti saya akan ingatkan, overkomunikasikan. You have lokasi, kamu dipilihkan lokasi, kamu dipilihkan fungsi, kamu juga sudah diberikan potensi. Itu untuk berfungsinya. Jadi kalau Yosi jadi guru grooming Indonesia, rakyat Indonesia, SDM Indonesia akan menjadi SDM yang berkualitas baik karena menyadari tiga hal ini. Waduh, Okay? amin. Nah terakhir, setelah Anda menggrooming bangsa ini, apa yang masih Anda ingin grooming di dalam diri Anda? Karena tidak ada yang sempurna sampai hayat memanggil. Apa yang masih di grooming dalam diri seorang Yosi? Kalau saya tuh melihat dua, selain kan tadi bicara soal apa yang kita bisa kasih kepada masyarakat, dengan itu I've been seeing that dengan melalui kreativitas, salah satu yang juga talenta yang Tuhan kasih, bikin lagu, bikin video, tapi jangan lupakan fungsi-fungsi kecil kita di close circle kita sebagai suami dan sebagai ayah. Jadi kalau ada yang pengen selalu di grooming, justru saya mesti berangkat di situ, belajar terus supaya jadi suami yang baik dan bisa belajar terus sebagai ayah yang baik. Oke, itu yang penting ya, mau di grooming menjadi better husband and better father. Oke, sekarang boleh gak kita bilang sama Indonesia, ayo grooming, sama-sama meng-grooming diri. Ya kita tidak sosok meng-grooming orang, tapi kita juga tahu kita pasti perlu di grooming. Setuju sekali. Jadi ngomongnya gimana nih? Indonesia, ayo grooming. Oke. Oke. Kompak ya? Ya. 1, 2, 3. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.